Pada tanggal 12 Desember pertandingan seru Liga Champions telah berlangsung dengan hasil yang mengejutkan. VfB Stuttgart berhasil mengalahkan Young Boys dengan skor telak 5-1, menunjukkan dominasi mereka di lapangan. Juventus juga tampil gemilang dengan kemenangan 2-0 atas Manchester City, sebuah hasil yang menunjukkan kekuatan pertahanan mereka. Feyenoord mencatat kemenangan impresif 4-2 melawan Sparta Praha, sementara Borussia Dortmund harus mengakui keunggulan Barcelona yang menang tipis 3-2 dalam pertandingan yang penuh ketegangan. Pertandingan antara Benfica dan Bologna berakhir imbang tanpa gol, menunjukkan pertarungan sengit antara kedua tim. Arsenal tampil perkasa dengan kemenangan 3-0 atas AS Monaco, sementara AC Milan berhasil mengalahkan FK Crvena Zvezda dengan skor 2-1. Lille juga mencatat kemenangan tipis 3-2 atas Sturm Graz, dan Atletico Madrid menutup hari dengan kemenangan 3-1 atas Slovan Bratislava. Hasil-hasil ini menunjukkan betapa kompetitifnya Liga Champions musim ini, dengan banyak tim yang menunjukkan performa luar biasa dan kejutan di setiap pertandingan. Para penggemar sepak bola tentu tidak sabar menantikan pertandingan-pertandingan berikutnya yang pasti akan lebih seru dan menegangkan. Sementara itu, untuk jadwal pertandingan Champions League berikutnya pada tanggal 22 Januari. Liga Champions kembali menyajikan laga-laga seru yang membuat para penggemar sepak bola terpaku pada layar mereka. Di awal hari, AS Monaco akan bertemu dengan Aston Villa, dan Atalanta bersiap untuk menghadapi Sturm Graz. Kedua pertandingan ini diharapkan akan menjadi pemanasan yang menarik sebelum pertandingan-pertandingan besar berikutnya. Di jam yang lebih larut, akan ada beberapa pertandingan sengit yang sangat dinanti-nantikan. Atletico Madrid akan bertarung melawan Bayer Leverkusen dalam pertandingan yang diprediksi penuh dengan aksi menegangkan. Benfica akan berhadapan dengan Barcelona, di mana kedua tim memiliki sejarah panjang dan penuh rivalitas. Selain itu, Bologna akan menantang Borussia Dortmund, sementara klub Brugge akan melawan Juventus, dalam pertandingan yang diharapkan akan menjadi pertarungan strategi antara kedua tim yang solid. Tidak kalah menarik, FK Crvena Zvezda akan menjamu PSV Eindhoven, dan Liverpool akan melawan Lille dalam pertandingan yang pasti akan memperlihatkan serangan-serangan cepat dan keterampilan individu yang luar biasa. Terakhir, Slovan Bratislava akan berhadapan dengan VfB Stuttgart, melengkapi serangkaian pertandingan yang dipastikan akan memuaskan dahaga para pencinta sepak bola. Dengan pertandingan-pertandingan yang telah dijadwalkan, para penggemar sepak bola tentu sangat menantikan aksi-aksi spektakuler dan kejutan-kejutan di Liga Champions ini. Mari kita saksikan, tim mana yang akan muncul sebagai pemenang dan siapa yang akan membuat sejarah di panggung Eropa. Berdasarkan data Liga Champions, dalam lanjutan kompetisi, daftar pencetak gol terbanyak menunjukkan persaingan yang sangat ketat. Robert Lewandowski dari Barcelona berhasil memimpin daftar ini dengan torehan 7 gol, menunjukkan ketajamannya di depan gawang. Di posisi kedua, ada dua pemain yang sama-sama mencetak 6 gol, yaitu Serhou Guirassy dari Borussia Dortmund dan Rafinha dari Barcelona. Kedua pemain ini menunjukkan konsistensi mereka dalam membantu tim masing-masing meraih kemenangan. Di posisi keempat, Victor Gyökeres dari Sporting CP dan Erling Haaland dari Manchester City sama-sama mencatatkan 5 gol. Haaland, yang dikenal dengan ketajamannya di depan gawang, sekali lagi membuktikan kemampuannya dalam kompetisi ini. Persaingan di papan pencetak gol terbanyak ini menambah intensitas dan ketegangan dalam setiap pertandingan Liga Champions. Para penggemar sepak bola tentu sangat menantikan aksi-aksi spektakuler dari para pemain ini di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Siapa yang akan terus menambah gol dan siapa yang akan mencetak sejarah baru? Mari kita saksikan bersama. Dalam data persaingan di Liga Champions, daftar pemberi asis terbanyak menunjukkan sejumlah pemain yang menjadi kunci keberhasilan tim mereka. Charles de Ketelaere dari Atalanta memimpin dengan 4 asis, menunjukkan kemampuan playmaking yang luar biasa. Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen juga mencatatkan 4 asis, memperlihatkan kontribusinya yang signifikan dalam serangan timnya. Tidak kalah mengesankan, Marcos Llorente dari Atletico Madrid, Igor Paixão dari Feyenoord, dan Mohamed Salah dari Liverpool, masing-masing juga mencatatkan 4 asis. Performa mereka di lapangan memberikan banyak peluang bagi rekan satu tim untuk mencetak gol.
Para pemain ini menunjukkan betapa pentingnya peran pemberi assist dalam setiap pertandingan. Mereka bukan hanya pencetak gol, tetapi juga pencipta peluang yang tak ternilai bagi tim mereka. Dengan performa seperti ini, para penggemar sepak bola tentu sangat menantikan aksi-aksi berikutnya dari para pemain ini di pertandingan Liga Champions yang akan datang. Siapa lagi yang akan menambah jumlah assist mereka dan menjadi pahlawan di lapangan hijau? Tetaplah bersama kami untuk berita dan update terbaru seputar kompetisi ini. Dalam pekan pertandingan yang penuh dengan tensi tinggi, beberapa pemain dari klub-klub besar Eropa harus menerima kenyataan pahit dikeluarkan dari lapangan. Data terbaru menunjukkan 5 pemain yang menerima kartu merah dalam pertandingan mereka, menambah drama dan kontroversi di lapangan hijau. Danilo, bek tangguh dari Juventus, menjadi salah satu pemain yang harus meninggalkan lapangan lebih awal. Insiden ini menambah beban bagi Juventus yang sedang berjuang mempertahankan performa mereka di Liga. Tidak hanya Danilo, rekan setimnya Michele Di Gregorio juga mengalami nasib serupa, membuat Juventus harus bermain dengan kekurangan pemain dalam 2 pertandingan berbeda. Sementara itu, Ousmane Dembele dari Paris Saint-Germain juga tidak luput dari hukuman wasit. Pemain sayap yang dikenal dengan kecepatannya ini harus menerima kartu merah, yang tentunya menjadi kerugian besar bagi PSG dalam upaya mereka meraih kemenangan. Eric Garcia dari Barcelona dan Angel Gomez dari Lille melengkapi daftar pemain yang menerima kartu merah. Garcia, yang merupakan bek muda berbakat, harus meninggalkan lapangan lebih awal, meninggalkan lubang besar di lini pertahanan Barcelona. Di sisi lain, Angel Gomez dari Lille juga harus menerima kartu merah, menambah tantangan bagi timnya dalam kompetisi yang ketat. Kartu merah yang diterima oleh pemain-pemain ini tidak hanya mempengaruhi hasil pertandingan, tetapi juga memberikan dampak signifikan pada strategi dan performa tim mereka di pertandingan selanjutnya. Para pelatih kini harus memutar otak untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh pemain-pemain kunci ini. Dengan tensi yang semakin tinggi di setiap pertandingan, para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu akan terus memantau perkembangan ini dengan penuh antusiasme. Akankah para pemain ini bisa bangkit dan kembali memberikan kontribusi positif bagi tim mereka? Kompetisi Liga Champions UEFA musim ini tak hanya menyajikan aksi memukau di atas lapangan, tetapi juga momen-momen tegang yang berujung pada kartu kuning. Berdasarkan data terbaru, 5 pemain tercatat sebagai pengoleksi kartu kuning terbanyak sejauh ini, masing-masing dengan 3 kartu kuning. 1. Ludovic Ajorg, Brest. Sebagai salah satu pemain penting untuk timnya, Ajorg menunjukkan permainan agresif yang kerap membuatnya berhadapan langsung dengan wasit. 2. Rami Bensebaini, Borussia Dortmund. Bek Dortmund ini menjadi sorotan bukan hanya karena kemampuannya dalam bertahan, tetapi juga karena beberapa pelanggaran yang memaksanya menerima kartu kuning. 3. Diego Carlos, Aston Villa. Beroperasi sebagai bek tengah, Diego Carlos memainkan peran kunci dalam lini belakang Villa. Namun, gaya bermainnya yang keras kerap membuatnya mendapat peringatan dari wasit. 4. Matteo Dams, PSV Eindhoven. Gelandang PSV ini dikenal dengan gaya bermainnya yang energik, tetapi tidak jarang harus membayar mahal dengan kartu kuning akibat pelanggarannya. 5. Jusuf Gazibegovic, Sturm Graz. Bek Sturm Graz ini juga tercatat sebagai pemain yang sering mendapatkan kartu kuning berkat intensitas permainannya di lapangan. Dengan statistik ini, para pemain tersebut harus lebih berhati-hati dalam pertandingan selanjutnya agar tidak menerima akumulasi kartu yang dapat merugikan tim. Liga Champions tetap menjadi panggung di mana setiap aksi, termasuk pelanggaran, menjadi bagian dari drama sepak bola terbesar di Eropa. Kompetisi Liga Champions musim ini tidak hanya menjadi ajang unjuk kemampuan tim, tetapi juga para pemain bintang yang berlomba mencatatkan statistik impresif. Berikut adalah 5 pemain dengan jumlah tembakan tepat sasaran terbanyak hingga saat ini. 1. Erling Haaland, Manchester City. Striker andalan Manchester City ini menunjukkan dominasinya dengan mencatatkan 15 tembakan tepat sasaran. Ketajamannya di depan gawang terus menjadi momok bagi lawan, mempertegas statusnya sebagai salah satu striker terbaik dunia. 2. Vinicius Junior, Real Madrid. Winger eksplosif Real Madrid ini berada di posisi kedua dengan 12 tembakan tepat sasaran. Kecepatannya dan kemampuan individu yang luar biasa membuatnya menjadi senjata utama Los Blancos. 3.
Serhou Guirassy, Borussia Dortmund. Penyerang Dortmund ini mengejutkan banyak pihak dengan performanya yang tajam, mencatatkan 11 tembakan tepat sasaran sejauh ini. Guirassy menjadi salah satu kunci permainan menyerang timnya. 4. Kylian Mbappé, Real Madrid. Bintang baru Real Madrid ini juga mencatatkan 11 tembakan tepat sasaran, menunjukkan konsistensinya sebagai salah satu penyerang elit dunia. Mbappé terus menjadi ancaman di setiap pertandingan. 5. Victor Gyökeres, Sporting CP. Striker Sporting CP ini melengkapi daftar dengan 10 tembakan tepat sasaran. Gyökeres tampil impresif dan menjadi pemain yang harus diwaspadai oleh tim lawan. Statistik ini menunjukkan betapa kompetitifnya persaingan antar pemain di Liga Champions. Haaland, Vinicius, dan para pemain lainnya terus berjuang mencetak gol demi membawa tim mereka menuju kejayaan di Eropa. Siapa yang akan terus memimpin dalam urusan ketajaman? Kita nantikan aksinya di babak selanjutnya. Barcelona menguasai Liga Champions dengan performa gemilang. Barcelona terus membuktikan diri sebagai raja di panggung Eropa dengan dominasi mereka di Liga Champions UEFA musim ini. Tim asal Catalonia ini menunjukkan permainan menyerang yang luar biasa dengan mencetak 21 gol dalam 6 pertandingan, mencatatkan rata-rata 3,5 gol per pertandingan. Di posisi kedua, Borussia Dortmund juga menunjukkan taring mereka dengan total 18 gol, rata-rata 3 gol per pertandingan. Bayern Munich, sebagai salah satu favorit kompetisi ini, tidak jauh tertinggal dengan 17 gol dan rata-rata 2,8 gol per pertandingan. Atletico Madrid dan Feyenoord sama-sama mencetak 14 gol dengan rata-rata 2,3 gol per pertandingan, menempatkan mereka di posisi keempat bersama. Performa luar biasa dari kelima tim ini menjanjikan persaingan ketat di fase gugur yang akan datang. Para penonton tentu tidak sabar menantikan laga-laga seru yang akan menentukan siapa yang akan mengangkat trofi bergengsi Liga Champions musim ini. Data statistik Liga Champions terbaru menunjukkan performa pertahanan yang luar biasa dari beberapa klub elit Eropa. Berdasarkan data gol yang kebobolan, Inter Milan dan Liverpool memimpin dengan catatan yang sangat impresif, hanya kebobolan 0,16 gol per pertandingan, dengan total hanya 1 gol. Kedua tim ini menunjukkan ketangguhan lini belakang yang luar biasa, yang menjadi kunci keberhasilan mereka di kompetisi ini. Di posisi ketiga, Arsenal juga menunjukkan performa yang solid dengan kebobolan 0,33 gol per pertandingan, total 2 gol. Meskipun tidak sebaik Inter dan Liverpool, Arsenal tetap menunjukkan pertahanan yang kuat. Aston Villa berada di posisi keempat dengan kebobolan 0,5 gol per pertandingan, total 3 gol. Sementara itu, Atalanta menutup 5 besar dengan kebobolan 0,66 gol per pertandingan, total 4 gol. Data ini menunjukkan bahwa pertahanan yang kuat adalah elemen kunci dalam kompetisi Liga Champions, dan tim-tim yang mampu menjaga gawang mereka dari kebobolan memiliki peluang lebih besar untuk meraih kesuksesan. Performa luar biasa dari Inter Milan dan Liverpool patut diacungi jempol, dan akan menarik untuk melihat apakah mereka dapat mempertahankan catatan impresif ini hingga akhir kompetisi. Data terbaru dari Liga Champions menunjukkan dominasi penguasaan bola yang impresif oleh beberapa klub top Eropa. Manchester City memimpin dengan penguasaan bola tertinggi sebesar 67,7%. Ini menunjukkan taktik mereka yang berfokus pada pengendalian permainan melalui penguasaan bola. Di posisi kedua, Bayern Munich juga menunjukkan performa yang kuat dengan penguasaan bola sebesar 64,8%. Klub Jerman ini terkenal dengan gaya bermainnya yang agresif dan dominan, dan data ini memperkuat reputasi tersebut. Paris Saint-Germain (PSG) menempati posisi ketiga dengan 59,2% penguasaan bola. Tim asal Prancis ini terus menunjukkan kelasnya di Eropa, meski persaingan semakin ketat. Barcelona, yang dikenal dengan gaya bermain tiki-takanya, berada di posisi keempat dengan penguasaan bola sebesar 58,2%. Meskipun beberapa musim terakhir mengalami pasang surut, Barcelona tetap menjadi salah satu tim dengan penguasaan bola terbaik. Menutup 5 besar adalah VfB Stuttgart dengan 57,2% penguasaan bola. Meski mungkin tidak seterkenal tim-tim lainnya di daftar ini, Stuttgart menunjukkan bahwa mereka dapat bersaing di panggung tertinggi sepak bola Eropa.
Penguasaan bola menjadi indikator penting dalam strategi permainan, dan data ini menunjukkan tim-tim yang berhasil mendominasi lapangan melalui penguasaan bola. Dengan catatan ini, kita bisa mengantisipasi pertandingan-pertandingan menarik di babak-babak selanjutnya Liga Champions. Data terbaru dari Liga Champions menunjukkan performa luar biasa dari beberapa klub top Eropa dalam hal tembakan tepat sasaran. PSV Eindhoven memimpin dengan rata-rata 8,6 tembakan per pertandingan dan total 52 tembakan, menunjukkan dominasi mereka di lini serang. Bayern Munich mengikuti di posisi kedua dengan 8,5 tembakan per pertandingan dan total 51 tembakan, hanya terpaut 1 tembakan dari PSV. Manchester City berada di posisi ketiga dengan 8,3 tembakan per pertandingan dan total 50 tembakan, menunjukkan konsistensi mereka dalam menciptakan peluang. Liverpool berada di posisi keempat dengan 7,8 tembakan per pertandingan dan total 47 tembakan, sementara Bayer Leverkusen melengkapi 5 besar dengan 7,3 tembakan per pertandingan dan total 44 tembakan. Data ini menyoroti efektivitas serangan dari klub-klub ini dan memberikan gambaran tentang siapa yang paling berbahaya di depan gawang dalam kompetisi elit Eropa ini. Data terbaru dari Liga Champions menunjukkan 5 tim teratas dengan jumlah tembakan terbanyak. Manchester City memimpin dengan rata-rata 19,5 tembakan per pertandingan dan total 117 tembakan. PSV Eindhoven berada di posisi kedua dengan 18,5 tembakan per pertandingan dan total 111 tembakan. Bayern Munich menempati posisi ketiga dengan 17,3 tembakan per pertandingan dan total 104 tembakan. Liverpool berada di posisi keempat dengan 16,8 tembakan per pertandingan dan total 101 tembakan. Paris Saint-Germain melengkapi 5 besar dengan 15,8 tembakan per pertandingan dan total 95 tembakan. Data ini menunjukkan agresivitas dan dominasi tim-tim ini dalam menciptakan peluang di Liga Champions. Tim-tim ini telah menunjukkan kemampuan mereka untuk menekan lawan dan menciptakan banyak peluang gol. Dengan statistik ini, kita bisa mengharapkan pertandingan-pertandingan menarik di babak-babak selanjutnya. Data statistik Liga Champions terbaru menunjukkan bahwa Juventus menjadi tim dengan jumlah kartu merah terbanyak, dengan rata-rata 0,33 kartu merah per pertandingan dan total 2 kartu merah. Di posisi kedua, terdapat 4 tim yang masing-masing menerima 1 kartu merah dengan rata-rata 0,16 kartu merah per pertandingan. Tim-tim tersebut adalah AS Monaco, Barcelona, Club Brugge, dan Feyenoord. Statistik ini menarik karena menunjukkan bahwa meskipun Juventus hanya bermain dalam beberapa pertandingan, mereka telah menerima lebih banyak kartu merah dibandingkan tim-tim lainnya. Hal ini bisa menjadi indikasi dari gaya permainan yang agresif atau keputusan wasit yang lebih ketat terhadap tim ini. Sementara itu, data terbaru terkait jumlah kartu kuning dari Liga Champions menunjukkan statistik menarik yang diterima oleh tim-tim peserta. Real Madrid memimpin daftar dengan rata-rata 3,3 kartu kuning per pertandingan, total mencapai 20 kartu kuning. Di posisi kedua, Bologna dan Young Boys sama-sama mencatatkan rata-rata 3,1 kartu kuning per pertandingan dengan total 19 kartu kuning. Girona dan PSV Eindhoven berada di posisi keempat dengan rata-rata 3 kartu kuning per pertandingan, masing-masing mengumpulkan total 18 kartu kuning. Statistik ini menunjukkan tingkat agresivitas dan disiplin yang perlu diperhatikan oleh tim-tim tersebut dalam kompetisi bergengsi ini. Data statistik Liga Champions terbaru menunjukkan beberapa kejutan menarik. Liverpool memimpin klasemen dengan sempurna setelah memenangkan semua 6 pertandingan mereka dan mengumpulkan total 18 poin. Tim asuhan Arne Slot ini menunjukkan dominasi luar biasa dengan mencetak 13 gol dan hanya kebobolan 1 gol, memberikan mereka selisih gol plus 12. Di posisi kedua, Barcelona tampil impresif dengan 5 kemenangan dan 1 kekalahan, mengumpulkan 15 poin. Tim Katalan ini menjadi tim paling produktif dengan mencetak 21 gol, meskipun mereka kebobolan 7 gol, memberikan mereka selisih gol plus 14. Arsenal, Bayer Leverkusen, Aston Villa, dan Inter Milan bersaing ketat di posisi ketiga hingga ke-6, masing-masing mengumpulkan 13 poin. Arsenal berada di posisi ketiga dengan selisih gol plus 9 setelah mencetak 11 gol dan kebobolan 2 gol. Bayer Leverkusen di posisi keempat dengan selisih gol plus 7, mencetak 12 gol dan kebobolan 5 gol.
Aston Villa di posisi kelima dengan selisih gol plus 6, mencetak 9 gol dan kebobolan 3 gol. Inter Milan di posisi ke-6 dengan selisih gol plus 6, mencetak 7 gol dan kebobolan 1 gol. Persaingan di papan atas klasemen Liga Champions semakin memanas, dengan 6 tim teratas menunjukkan performa yang sangat kompetitif. Liverpool dan Barcelona menjadi favorit kuat, namun Arsenal, Bayer Leverkusen, Aston Villa, dan Inter Milan siap memberikan kejutan di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Selanjutnya, masih dari data klasemen terbaru Liga Champions memperlihatkan persaingan yang sangat ketat di babak penyisihan grup. Brest dan Lille, dua tim asal Prancis, tampil mengejutkan dengan sama-sama mengumpulkan 13 poin dari 6 pertandingan, menempatkan mereka di posisi 7 dan 8. Borussia Dortmund dan Bayern Munich, dua raksasa Jerman, berada di posisi 9 dan 10 dengan 12 poin. Atletico Madrid dan AC Milan juga mengumpulkan 12 poin, namun harus puas di posisi 11 dan 12. Sementara itu, Atalanta dari Italia berada di posisi 13 dengan 11 poin. Kompetisi Liga Champions musim ini semakin menunjukkan betapa ketatnya persaingan antar tim-tim besar Eropa. Setiap pertandingan menjadi sangat penting, karena hanya selisih beberapa poin yang memisahkan posisi di papan klasemen. Ini menunjukkan bahwa tidak ada tim yang bisa merasa aman hingga pertandingan terakhir. Dengan persaingan yang begitu ketat, penggemar sepak bola di seluruh dunia pasti akan disuguhkan dengan pertandingan-pertandingan seru di babak-babak selanjutnya. Gelar Liga Champions semakin memanas dengan persaingan ketat di papan tengah klasemen. Juventus memimpin di posisi ke-14 dengan 11 poin dari 6 pertandingan, hasil dari 3 kemenangan, 2 seri, dan 1 kekalahan. Mereka unggul 1 poin dari Benfica yang berada di posisi ke-15 dengan 10 poin, hasil dari 3 kemenangan, 1 seri, dan 2 kekalahan. AS Monaco, Sporting CP, Feyenoord, dan Klub Brugge juga mengumpulkan 10 poin, namun dibedakan oleh selisih gol. AS Monaco dan Sporting CP memiliki selisih gol positif, sementara Feyenoord dan Klub Brugge memiliki selisih gol negatif. Real Madrid, yang biasanya mendominasi kompetisi ini, berada di posisi ke-20 dengan 9 poin, hasil dari 3 kemenangan dan 3 kekalahan. Persaingan ini menunjukkan betapa ketatnya kompetisi Liga Champions musim ini, dengan banyak tim yang berjuang keras untuk mendapatkan posisi terbaik di klasemen. Dalam persaingan ketat Liga Champions, Celtic berhasil menempati posisi ke-21 dengan perolehan 9 poin dari 6 pertandingan. Tim asal Skotlandia ini mencatatkan 2 kemenangan, 3 hasil imbang, dan hanya 1 kekalahan, dengan total 10 gol yang dicetak dan tidak kebobolan 1 gol pun, menunjukkan pertahanan yang sangat solid. Manchester City dan PSV Eindhoven berada di posisi ke-22 dan ke-23 dengan masing-masing 8 poin. Kedua tim ini memiliki catatan yang hampir identik dengan 2 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 2 kekalahan. Manchester City unggul dalam produktivitas gol dengan 13 gol, namun kebobolan 9 gol, sedangkan PSV Eindhoven mencetak 10 gol dan kebobolan 8 gol. Dinamo Zagreb berada di posisi ke-24 dengan 8 poin, namun memiliki selisih gol minus 5 karena kebobolan 15 gol meskipun berhasil mencetak 10 gol. Paris Saint-Germain dan VfB Stuttgart berada di posisi ke-25 dan ke-26 dengan masing-masing 7 poin. PSG mencatatkan 1 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 2 kekalahan dengan selisih gol 0, sementara Stuttgart memiliki selisih gol minus 3 dengan 9 gol yang dicetak dan 12 gol yang kebobolan. Shakhtar Donetsk berada di posisi ke-27 dengan hanya 4 poin dari 6 pertandingan. Tim ini hanya mencatatkan 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 4 kekalahan, dengan selisih gol minus 8 karena hanya mencetak 5 gol dan kebobolan 13 gol. Persaingan di Liga Champions semakin memanas dengan performa yang beragam dari tim-tim ini, menunjukkan betapa ketatnya kompetisi di level tertinggi sepak bola Eropa. Data statistik Liga Champions terbaru menunjukkan performa tim-tim yang berada di bagian bawah klasemen sementara. Sparta Praha menempati posisi ke-21 dengan perolehan 4 poin dari 6 pertandingan, hasil dari 1 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 7 kekalahan, dengan total 18 gol yang dicetak dan selisih gol minus 11. Sturm Graz berada di posisi ke-22 dengan 3 poin, hasil dari 1 kemenangan,
5 hasil imbang, dan 4 kekalahan, serta mencetak 9 gol dengan selisih gol -5. Girona mengikuti di posisi ke-23 dengan 3 poin, mencatatkan 1 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 4 kekalahan, dengan total 10 gol dan selisih gol -6. FK Cervena Zvezda berada di posisi ke-24 dengan 3 poin, hasil dari 1 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 10 kekalahan, serta mencetak 19 gol dengan selisih gol -9. RB Salzburg menempati posisi ke-25 dengan perolehan 3 poin, hasil dari 1 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 3 kekalahan, dengan total 18 gol dan selisih gol -15. Bologna berada di posisi ke-26 dengan 2 poin, mencatatkan 0 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 1 kekalahan, dengan total 7 gol dan selisih gol -6. RB Leipzig menutup klasemen di posisi ke-27 dengan 0 poin, hasil dari 0 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 6 kekalahan, serta mencetak 13 gol dengan selisih gol -7. Statistik ini memberikan gambaran tentang tantangan yang dihadapi oleh tim-tim ini dalam kompetisi Liga Champions. Mereka perlu meningkatkan performa mereka untuk bisa bersaing lebih kompetitif di turnamen bergengsi ini. Data dari papan klasemen terbawah Liga Champions memperlihatkan performa yang kurang memuaskan dari 2 tim, yaitu Slovan Bratislava dan Young Boys. Kedua tim ini berada di posisi terbawah klasemen akhir fase grup, dengan statistik yang mencerminkan perjalanan berat mereka di kompetisi elit Eropa ini. Slovan Bratislava, yang berada di posisi ke-35, tidak meraih satupun kemenangan dari 6 pertandingan. Mereka hanya mampu mencetak 5 gol, sementara kebobolan 21 gol, memberikan mereka selisih gol -16. Hal yang sama dialami oleh Young Boys, yang berada di posisi ke-36. Mereka juga gagal meraih kemenangan dalam 6 pertandingan, hanya mencetak 3 gol dan kebobolan 22 gol, dengan selisih gol -19. Kedua tim ini tidak berhasil mengumpulkan poin sama sekali, menunjukkan betapa sulitnya persaingan di Liga Champions. Meskipun demikian, perjalanan mereka di kompetisi ini memberikan banyak pelajaran berharga dan pengalaman yang tak ternilai. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh, dan semangat juang mereka tidak boleh diremehkan. Dengan berakhirnya fase grup, perhatian kini beralih ke babak kualifikasi 1/8 final dan 1/16 final, di mana tim-tim terbaik akan berjuang untuk meraih kejayaan. Bagi Slovan Bratislava dan Young Boys, musim ini mungkin berakhir dengan kekecewaan, namun semangat dan tekad mereka untuk bangkit di musim berikutnya pasti akan menjadi cerita yang patut ditunggu. Terima kasih telah menonton video ini, klik subscribe, dan klik video selanjutnya untuk menonton video-video menarik lainnya.